Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah waqatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kembali dengan izin dari Allah kita mampu hadir di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Semoga Bapak Ibu kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Bermohon doa kita kepada Allah, Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon doa kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang memuliakan, melanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Kita masuk surah Ali Imran ayat 21. Di ayat ini masih lanjutkan ayat sebelumnya, Bapak Ibu. Mana ayat sebelumnya Allah mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Kemudian Rasulullah juga mengatakan di ayat 20 itu, barang siapa yang ikut denganku maka dialah pengikutku. Itu di ayat sebelumnya. Sekarang kita lihat ayat 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat Allah. Mengingkari itu apa maksudnya? Pokoknya dia tahu sebenarnya, tahu dia benar ya, tapi diingkarinya atau engkar namanya Bapak Ibu ya. Maka orang yang seperti ini, apa kata Allah, wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq. Kemudian orang itu membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ini dilakukan oleh Bani Israel. Di ayat ini masih runtutan dari dialog Rasulullah kepada Bani Israel, dan ini ancaman yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ini ancaman yang Allah berikan kepada Bani Israel dan Allah masukkan dalam Al-Quran. Tentu ini juga menjadi perhatian kita. Jangan sampai tarbiyah kita seperti tarbiyah Bani Israel yang sekarang ini ya. Kaum Yahudi itu Bapak Ibu itu keturunan dari Bani Israel. Wa yaquluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh orang-orang yang menyuruh berbuat adil. Jadi dia tidak hanya membunuh nabi, juga membunuh orang-orang soleh, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Wabashirhum bi'adzabin alim, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira. Allah mengatakan kabar gembira di sini Bapak Ibu. Bi'adzabin alim, azab yang pedih, masa azab yang pedih, kabar gembira. Ini pernyataan penghinaan kepada mereka yang tidak ikut Al-Quran, membunuh para nabi dan membunuh orang-orang baik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari surah Al-Imran ayat 21? Yang pertama Bapak Ibu, mengingkari ayat-ayat Allah. Bani Israel itu mengingkari ayat Allah. Mengingkari itu banyak caranya, baik dengan menolak, mengakui tidak suci yang diturunkan kepada para nabi. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka tidak mengakui. Maupun ayat-ayat berupa tanda dan bukti yang terbentang dengan jelas di alam raya. Di ayat kami ini Al-Quran, dan juga ayat kami bukti-bukti ini Bapak Ibu. Hadirnya kita hadir. Kok bisa kita hadir? Allah jadikan langit dan bumi luar biasa. Masa ada yang terjadi begitu saja Bapak Ibu. Nah inilah orang yang seperti ini mengingkari ayat kami.
Kemudian kedua, membunuh nabi-nabi. Ya, di orang Yahudi itu dalam sejarah membunuh 43 orang nabi. Itu dilihat di tafsir Al-Jalalain. Namun yang jelas yang telah mereka bunuh itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Isa. Ya, karena Nabi Muhammad pun ingin mereka bunuh Bapak Ibu. Ini luar biasa apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi orang Bani Israel. Jadi Bapak Ibu membunuh kalau ketika zaman atau itu membunuh itu membunuh fisik. Kalau sekarang kita mengamalkan membunuh seperti apa itu Bapak Ibu? Nah, membunuh seperti apa yang kita lakukan sekarang ini itulah Nabi. Yang membunuh karakter Nabi termasuk juga Bapak Ibu. Ketika Nabi bilang poligami misalnya, kita belum siap untuk melaksanakan poligami, ya hak kita, ya, kita belum siap, baik suaminya, baik istrinya belum siap, tidak ada masalah, dia kan bukan kewajiban, bukan kewajiban nanti. Tapi sampai menghina orang yang berpoligami, kemudian mengerlingkan mata kepada perempuan yang mau dipoligami, itu dikhawatirkan Bapak Ibu, membunuh karakter Nabi, karakter Nabi yang punya ajaran seperti itu. Kita lihat ayat Bapak Ibu ya. Innal ladzina yaquluna bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat Allah. Kita harus senantiasa Bapak Ibu beriman kepada Allah, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang terhampar di alam semesta ini, untuk menjaga keimanan kita Bapak Ibu. Karena iman itu naik karena turun bahkan bisa hilang Bapak Ibu. Jadi ketika kita malas beribadah, ingat kok malah yang beribadah ya. Kok iya ada surga itu bahaya, kok iya ada neraka itu bahaya, mati yang baru sudah itu bahaya. Kan sebenarnya Bapak Ibu ya, orang-orang yang tidak salat ke masjid, yang belum tertarik ke masjid kan tak yakin 100% ya Bapak Ibu. Tak 100% yang yakin surga itu doang. Tak 100% yang yakin neraka itu doang. Kok yakin 100% neraka ada kamalian gitu Bapak Ibu? Pasti ada ragunya, Allah itu penyayang, Allah itu tolong apa mah. Nah, maka dengan menyadari ini Bapak Ibu mengharap kita untuk berlaku yang tidak benar. Wa yaquluna nabiyina bi ghairil haq. Kekerasan terhadap Nabi menunjukkan kezaliman Bapak Ibu, menghina Nabi juga termasuk kezaliman. Kemudian babasirhum bi azabin alim. Maka sampaikanlah kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Azab yang pedih pasti ada Bapak Ibu. Maka Allah merangkumkan azab yang pedih di sini. Maka sadarlah kita, yakinlah, jangan pernah ragu surga itu pasti ada. Jangan ragu untuk selalu berbuat baik, jangan ragu untuk selalu sabar. Neraka itu pasti ada, jangan pernah berbuat jahat, jangan pernah berbuat zalim. Tidak apa kita dizalimi Bapak Ibu, kalau kita dizalimi surga untuk kita. Kalau kita dizalimi neraka untuk kita Bapak Ibu, yakinlah ini jangan pernah ragu sedikit pun. Ketika ada orang zalim kepada kita, jangan rusak Bapak Ibu, jangan rusak banget sampai hatinya gitu. Jangan pernah begitu Bapak Ibu. Walaupun suami kita, anak kita, siapapun yang berbuat zalim sama kita, jangan pernah katakan kok sampai hatinya udah itu. Jangan. Allah izin supaya Allah izin menzalimi awak sabar dizalimi, Allah hingga surga tertinggi kau Bapak Ibu. Ketika dapat nikmat surga nanti Bapak Ibu dan buat surga seluruhnya, dalam surga itu kita untung mau dizalimi dulu. Untung suamimu tak selesai dulu. Dirinya tak selesai dulu, apa sabar sampai surga kadang rancak amur punya. Tapi ya ibu yang dapat suami yang itu sangat syukurlah. Syukur amur dapat suami, nyu bibi yang ambo, nyu didi ambo masuk surga ambo je suami yang berbanyak amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tapi suami celaka, tapi yang untuk surga dia suami celaka kan ada. Masya Allah Andre.